warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Barakallah. Tahu nggak Naimis? Allah berfirman pada surah ketiga ayat 186. Apa kata Allah? Tabiatnya manusia di bumi ini memang lelah. Kita kalau nggak lelah itu nanti pas di akhirat, selama di bumi ini pasti lelah. Karena Allah menguji kita. Apa yang diuji? Diri kita dan harta kita. Tapi perintah Allah apa coba? Ada dua. Yang pertama sabar. Yang kedua bertakwa. Kenapa? Surah kedua ayat 246. Allah berfirman, Allah itu tidak akan menguji hambanya dengan ujian yang di luar batas kemampuannya. Maka kita harus percaya kalau ujian dari Allah ini sesuai lah dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak percaya itu, berarti kita mencederai kepercayaan kita kepada Allah dong. Itu suatu kesalahan. Maka dari itu kita harus percaya bahwa kita bisa melewati ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Apa sih benefitnya kalau kita sabar, kita bertakwa kepada Allah selama Allah ngasih ujian ke kita? Rasulullah bersabda ini Nainis. Apa kata Rasulullah? Hadisnya ini sahih dari Bukhari. Kata Rasulullah, ketika seorang itu berniat melakukan suatu kebaikan, malaikat akan mencatat suatu kebaikan baginya. Jika kebaikan itu dilaksanakan oleh manusia tersebut, maka malaikat akan mencatat 10 kebaikan. Dan jika manusia itu ingin melakukan suatu keburukan, malaikat tidak akan catat sampai keburukan itu dilakukan, maka akan dicatat satu keburukan. Maka dengan kita berniat untuk ikhlas dan ridho dengan takdir yang diberikan oleh Allah, hanya dengan niat saja itu sudah dicatat kebaikan oleh malaikat. Sangat beneficial, apalagi kita akan melakukan itu di bulan Ramadan ini. Berlipat-lipat, gak ada lagi yang kita melakukan kebaikan 10 dikali lagi berlipat-lipat pas Ramadan ini. Nah ini cobaan buat anak SMA apa sih? Palingan nanti kalau misal kalian ini ya paling punya utang, kalau gitu patah hati karena lagi break Ramadan, atau enggak putus deh pacaran, ya kan? Itu kan cobaan nainis ya. Apalagi tuh cobaannya paling sama temennya, keluarganya oke deh. Apa kata Allah? Wahai hambaku, kalau kalian punya masalah, minta solusinya, minta kepadaku solusinya. Jangan ditunggu masalah itu. Nah ini Allah itu bilang kayak gitu, pengen hambanya minta kepada Allah untuk solusi. Apa yang ada di firman di Al-Quran ini? Kalau semisal kamu sudah berusaha dan kamu mendapatkan itu, bersyukurlah Nenis. Tapi kalau kamu sudah berusaha tapi belum mendapatkan itu, bersabar. Inna a'tayna kal-kal. Sesungguhnya kamu sudah mendapatkan nikmat yang besar. Bersabar Nenis. Allah tahu, Allah dengar. Allah itu pasti dengar doamu, tapi Allah tahu apa yang terbaik untuk kamu. Nanti kamu juga pasti akan merasakan nih Nenis. Kenapa kok Allah belum kunjung mengabulkan doamu? Allah itu menunggu waktu yang tepat untuk solusimu itu diberikan. Allah pengen lihat dulu ujianmu selama kamu di dunia ini seperti apa. Makanya Allah berujian. Apakah kamu nanti akan tetap bertakwa atau tetap sabar dengan ujian yang diberikan Allah? Who knows? Makanya kita tetap berpegang teguh terhadap agama Allah. Nainis. Selanjutnya Nainis, tahu nggak sih kalau misalnya kita lagi ada ujian dari Allah, kayak yang tadi udah aku sebutin nih, kita punya masalah sama orang tua mungkin, atau kalian lagi patah hati gara-gara lawan jenis lah, atau utang, atau masalah pertemanan, itu kan yang bermasalah hati ya Nainis ya. Aku mau kasih sharing nih yang pernah aku dengerin dari kajiannya Ustaz Adi Hidayat. Beliau itu pernah bilang kalau kita punya masalah gitu, misalnya kan masalah hati Nainis ya, itu jangan ditahan. Kenapa? Kata Ustaz Adi Hidayat itu kalau misal kamu menahan semua masalah yang ada di hati, nanti itu ya, mohon maaf ya, nanti bisa bakal tambah parah Nainis.
Kenapa? Karena di awalnya dari hati nih Nainis. Nanti bakal merasuki pikiran kita yang awalnya oke kita di hari hati. Karena misalnya kita patah hati akhirnya otak kita nggak mau makan. Akhirnya dari nggak mau makan fisiknya sakit, nggak bisa jalan. Nah itu Nainis. Jadi awal permasalahannya itu dari hati. Harus sembuh kali itu gimana caranya Nainis? Curhat sama Allah. Sesungguhnya Allah itu dekat denganmu, selalu dekat denganmu, lebih dekat dari nadimu Nainis. Tunggu apa lagi? Ketika kamu sudah menyebut nama Tuhanmu, nama Allah kan banyak, sesuai kebutuhan kita membutuhkan rahmatnya atau ridhonya, sebut namanya. Tapi kalau yang kalian tahu cuma Allah saja, kulitnya itu ya, gak apa-apa Nainis, kamu sebut saja, ya Allah. Ketika kamu sebut ya Allah, apa jawaban dari Allah? Wahai hambaku, aku di sini. Disebut 3 kali Nainis. Kurang apa, kurang cinta apa Allah kepada kita. Makanya Nainis itu harus bersabar, kita harus tidak berputus asa pada rahmat Allah, karena Allah itu lebih dekat dari nadi kita. Di sini nih. Satu lagi nih Nainis, kenapa sih kita perlu curhat sama Allah? Kata Ustaz Adi Hidayat, kita udah diajarin nih sama Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kalau punya ujian, punya masalah apa yang dilakukan, curhat sama Allah. Nainis, minta solusi, jangan ditunda. Ingat tadi kata Ustaz Adi Hidayat, kalau kita punya masalah di hati nanti bakal mempengaruhi otak, mempengaruhi fisik, penyakit dalam. Itu udah baik banget deh Nainis buat kehidupan kita. Makanya deh Nainis, curhat sama Allah, Allah pasti kasih jalan. At least kalau misal solusinya belum dikasih sama Allah karena Allah mau kasih yang lebih baik, itu sudah dengan kamu curhat sama Allah itu sudah meringankan pikiran kita. Nanti kita juga bakal lebih tenang lah Nainis, daripada kita curhat sama teman mungkin atau sama pacar yang nanti mungkin bisa bocor kan. Percaya sama Allah, percaya hanya pada sama Allah. Allah nggak bakal bocorin siapa-siapa, Allah bakal bantu kamu, jangan berputus asa Nainis, kita percaya sama Allah. Terakhirnya Nainis, kita harus selalu ingat ya kalau kita punya cobaan dari Allah. Allah juga berfirman nih, apa firmannya? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah ada kesusahan, Allah bakal kasih kemudahan untuk kita semua. Dan itu janji Allah. Allah sudah berjanji dan pasti akan ditepati. Maka dari itu kita harus tetap tidak berputus asa pada rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nainis, saya Ariel Abizar Ramadan selaku Ketua MPK mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.